Di balik rimbunnya dedaunan hijau yang menyelimuti perbukitan di lereng gunung yang sejuk, seorang pria paruh baya bernama Pak Darsono menatap deretan pohon jeruknya yang mulai menguning dengan senyum penuh perhitunan dan ketenangan yang mendalam. Sementara para petani lain di desanya terjebak dalam siklus tahunan panen raya yang seringkali menjatuhkan harga hingga ke titik terendah, Pak Darsono telah menemukan sebuah rahasia besar untuk menaklukkan pasar dengan strategi pengaturan pola tanam yang tak pernah terpikirkan sebelumnya oleh rekan-rekan sejawatnya. Matahari baru saja menyembul dari balik cakrawala, menyebarkan rona jingga yang hangat di atas hamparan perkebunan jeruk di Desa Sidomulyo. Embun pagi masih menggelayut manja di ujung-ujung daun yang mengkilap, menciptakan pemandangan yang menyegarkan mata bagi siapa saja yang memandangnya. Pak Darsono, dengan sepatu bot karet yang sudah mulai menipis solnya dan topi caping yang setia melindungi kepalanya, mulai melangkah menyusuri jalan setapak di antara barisan pohon jeruk keprok dan siam yang tertata rapi. Setiap langkahnya adalah jejak sejarah panjang tentang keringat, kegagalan, dan keberanian untuk tampil beda di tengah arus tradisi pertanian yang kaku. Sejak masa mudanya, Pak Darsono telah mewarisi lahan ini dari ayahnya. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, dia hanya mengikuti pola yang sama, menanam, merawat, dan memanen saat musimnya tiba, bersamaan dengan ribuan petani lainnya di wilayah tersebut. Pikiran Pak Darsono seringkali melayang kembali ke masa 10 tahun yang lalu, sebuah masa yang dia ingat sebagai titik balik dalam hidupnya. Kala itu, musim panen raya tiba dengan hasil yang sangat melimpah. Namun, kegembiraan para petani segera berubah menjadi duka yang mendalam. Karena semua pohon jeruk di seluruh kabupaten berbuah pada saat yang bersamaan, pasar menjadi jenuh dan pasokan meluap tak terkendali. Harga jeruk yang biasanya stabil tiba-tiba anjlok hingga ke level yang bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya petik dan transportasi. Pak Darsono melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana bertonton jeruk dibiarkan membusuk di pinggir jalan karena para tengkulak menolak untuk membeli. Atau jikapun membeli, harganya sangat menghina usaha keras para petani. Kejadian pahit itu membekas sangat dalam di benaknya, menciptakan sebuah pertanyaan besar yang terus menghantui setiap malamnya. Mengapa petani harus selalu kalah oleh musim? Ketidakpuasan itu mendorong Pak Darsono untuk mulai melakukan eksperimen kecil-kecilan di sudut lahannya yang paling terpencil. Dia mulai mempelajari ritme biologis pohon jeruk dengan lebih saksama, mengamati bagaimana air, nutrisi, dan pemangkasan mempengaruhi waktu pembungaan. Dia menyadari bahwa jika dia bisa memanipulasi waktu pembungaan, dia secara otomatis bisa mengatur waktu panen. Pak Darsono mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, mulai dari membaca buku-buku pertanian tua yang berdebu, hingga berdiskusi dengan para penyuluh lapangan yang seringkali dianggap sebelah mata oleh petani lain. Dia belajar tentang teknik stres air, di mana pohon sengaja tidak disiram selama periode tertentu untuk merangsang hormon pembungaan, dan kemudian diberikan asupan nutrisi yang tepat saat tunas bunga mulai muncul. Proses transisi ini tidaklah mudah dan penuh dengan risiko yang bisa membuat siapapun menyerah di tengah jalan. Tetangga-tetangganya seringkali mencibir dan menganggap Pak Darsono sudah gila karena melakukan pemangkasan besar-besaran di saat pohon seharusnya dibiarkan tumbuh rimbun. Mereka melihat Pak Darsono menyiram pohon di tengah musim kemarau yang terik, sebuah tindakan yang dianggap membuang-buang tenaga dan air. Namun, Pak Darsono tetap teguh pada pendiriannya. Dia membagi lahan jeruknya menjadi 4 blok utama, di mana setiap blok diberikan perlakuan yang berbeda untuk memastikan bahwa pohon-pohon tersebut tidak berbuah secara bersamaan. Dia ingin menciptakan sebuah aliran produksi yang berkelanjutan, sebuah siklus di mana setiap bulan selalu ada pohon yang siap dipanen, bukan hanya sekali dalam setahun. Detail pengerjaan yang dilakukan Pak Darsono sangatlah teliti dan menuntut kesabaran ekstra. Pada blok pertama, dia fokus pada pemupukan organik yang kaya akan kalium untuk mempercepat kematangan buah sehingga bisa dipanen lebih awal dari jadwal normal. Di blok kedua, dia melakukan teknik pemangkasan pucuk yang bertujuan untuk menunda munculnya bunga,
sehingga masa panennya akan bergeser 2 hingga 3 bulan setelah masa panen raya berakhir. Sementara itu, di blok ketiga dan keempat, dia menerapkan kombinasi antara pengaturan irigasi tetes yang presisi dan pemberian hormon alami yang dia racik sendiri dari bahan-bahan di sekitar kebunnya. Setiap pohon diperlakukannya seperti anak sendiri. Dia tahu persis pohon mana yang butuh tambahan kalsium dan pohon mana yang sedang diserang oleh hama kutu sisik yang membandel. Tahun pertama penerapan pola panen ini adalah ujian terberat bagi mental dan finansialnya. Di saat petani lain merayakan hasil panen raya dan mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar sekaligus, Pak Darsono hanya memanen sedikit demi sedikit. Namun, perbedaannya mulai terlihat ketika musim panen raya berakhir dan stok jeruk di pasar mulai menipis. Saat itulah, jeruk-jeruk dari blok kedua milik Pak Darsono mulai menguning sempurna. Ketika harga di pasar mulai merangkak naik karena kelangkaan barang, Pak Darsono muncul sebagai satu-satunya penyedia jeruk berkualitas tinggi di wilayahnya. Para pedagang besar yang dulunya acuh tak acuh kini mulai mendatangi rumahnya, menawarkan harga yang jauh di atas rata-rata, karena mereka sangat membutuhkan pasokan untuk memenuhi permintaan supermarket dan toko buah premium di kota besar. Keberhasilan itu tidak membuat Pak Darsono jemawa, melainkan semakin memacu semangatnya untuk menyempurnakan sistem yang telah dia bangun. Dia mulai memperhatikan detail estetika dan kualitas rasa dari buahnya. Dia tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga keunggulan sensoris. Jeruk hasil kebunnya dikenal memiliki kulit yang tipis namun kuat, warna yang kuning cerah mengkilap tanpa noda, serta rasa manis dengan sedikit sentuhan asam segar yang seimbang. Dia memahami bahwa konsumen di kota besar bersedia membayar mahal untuk pengalaman rasa yang konsisten, bukan sekedar buah yang murah, namun rasanya tidak menentu. Pak Darsono juga mulai mengurangi penggunaan pestisida kimia secara drastis, beralih ke agen hayati dan pemanfaatan musuh alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kebunnya. Bau tanah basah setelah hujan sore hari selalu memberikan ketenangan tersendiri bagi Pak Darsono saat dia duduk di teras rumahnya yang sederhana namun asri. Dia sering merenungkan betapa alam sebenarnya sangat fleksibel jika manusia mau belajar mendengarkan isyaratnya. Dengan mengatur pola panen, dia tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial yang stabil sepanjang tahun, tetapi dia juga berhasil mengurangi tekanan kerja yang berlebihan. Jika dulu dia harus mempekerjakan puluhan orang sekaligus saat panen raya yang melelahkan, kini dia cukup dibantu oleh beberapa tenaga kerja tetap yang bekerja secara rutin setiap minggunya. Hal ini menciptakan hubungan kerja yang lebih manusiawi dan memberikan penghasilan yang pasti bagi para tetangganya yang ikut membantu di kebun. Strategi Pak Darsono ini juga berdampak pada cara dia mengelola keuangan keluarganya. Dengan pendapatan yang masuk secara rutin setiap bulan, dia tidak lagi terjebak dalam siklus kaya mendadak lalu jatuh miskin yang sering dialami petani tradisional. Dia bisa merencanakan pendidikan anak-anaknya dengan lebih baik, memperbaiki fasilitas kebun, dan bahkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membeli lahan baru di sisi bukit yang lain. Dia membuktikan bahwa menjadi petani bukan berarti harus pasrah pada nasib dan cuaca, melainkan bisa menjadi seorang manajer produksi yang handal dengan visi jangka panjang yang jelas. Kehidupan sosialnya pun berubah. Dia yang dulu dianggap aneh, kini sering diundang menjadi pembicara di pertemuan kelompok tani untuk berbagi ilmu tentang manajemen pola panen. Namun, tantangan baru selalu muncul seiring dengan perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kadangkala, hujan turun di saat yang tidak seharusnya, mengganggu proses pembungaan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Disinilah ketangguhan Pak Darsono kembali diuji. Dia mulai membangun sistem drainase yang lebih canggih untuk mencegah genangan air yang bisa memicu busuk akar, serta memasang jaring pelindung di beberapa titik untuk mengurangi dampak serangan burung dan serangga malam. Dia juga mulai memanfaatkan teknologi digital sederhana dengan memantau perakiraan cuaca melalui aplikasi di ponselnya. Sebuah langkah maju yang jarang dilakukan oleh orang-orang seusianya di desa itu. Baginya, belajar adalah proses tanpa henti yang harus dilakukan selama nyawa masih di kandung badan. Suatu sore,
seorang kolektor buah besar dari ibu kota datang berkunjung ke kebun Pak Darsono. Pria itu tampak kagum melihat keteraturan pohon-pohon jeruk yang berbuah secara bergantian. Dia bertanya kepada Pak Darsono, apa motivasi terbesarnya melakukan semua kerumitan ini? Pak Darsono hanya tersenyum sambil memetik sebutir jeruk yang sudah matang sempurna, mengupasnya, dan memberikannya kepada tamu tersebut. Dia menjelaskan bahwa motivasinya bukan hanya soal uang, tetapi soal martabat. Dia ingin menunjukkan bahwa petani bisa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, bahwa mereka tidak harus selalu menjadi objek permainan harga para spekulan. Dengan mengatur pola panen, dia memberikan kepastian bagi dirinya sendiri, bagi pekerjanya, dan bagi konsumen yang selalu menantikan buah terbaik dari tangannya. Kisah Pak Darsono ini perlahan mulai menyebar ke desa-desa tetangga, menginspirasi generasi muda untuk kembali melirik sektor pertanian. Mereka melihat bahwa dengan sentuhan inovasi dan manajemen yang tepat, bertani jeruk bisa menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan tidak kalah mentereng dengan pekerjaan di perkantoran kota. Pak Darsono dengan tangan terbuka menerima siapa saja yang ingin belajar di kebunnya. Dia tidak pernah merasa takut tersaingi, karena baginya, semakin banyak petani yang cerdas mengatur pola panen, maka stabilitas harga jeruk secara nasional akan semakin terjaga, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang. Dia sering berkelakar bahwa musuh terbesar petani bukanlah hama atau cuaca, melainkan rasa malas untuk berpikir dan keengganan untuk mencoba hal-hal baru. Di setiap sudut kebunnya, ada cerita tentang perjuangan. Ada pohon yang dulu hampir mati karena salah pemupukan, namun kini menjadi pohon yang paling produktif berkat perawatan intensif Pak Darsono. Ada area yang dulunya gersang, namun kini hijau royo-royo karena sistem irigasi mandiri yang dia bangun dengan memanfaatkan sumber mata air di puncak bukit. Semua itu adalah bukti nyata bahwa dedikasi yang dibarengi dengan ilmu pengetahuan akan membuahkan hasil yang manis, semanis jeruk-jeruk yang bergelantungan di dahan-dahan pohonnya. Pak Darsono percaya bahwa tanah tidak pernah berbohong. Jika kita merawatnya dengan cinta dan kecerdasan, tanah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kini, setiap kali musim kemarau panjang tiba dan harga jeruk di pasar-pasar tradisional melonjak tajam karena pasokan yang menipis, truk-truk pengangkut tetap terlihat mengantre di depan gudang kecil milik Pak Darsono. Dia tetap bisa memasok jeruk segar dengan kualitas premium saat orang lain hanya bisa gigit jari. Kestabilan hasil panen ini membuatnya memiliki posisi tawar yang sangat kuat di mata para pembeli. Dia tidak lagi harus merayu-rayu tengkulak untuk mengambil buahnya. Sebaliknya, para pembelilah yang harus mengantre dan mengikuti standar kualitas serta harga yang telah ditetapkan oleh Pak Darsono. Inilah bentuk kemandirian petani yang sesungguhnya, sebuah kemerdekaan yang diraih melalui pemikiran yang matang dan kerja keras yang terukur. Kehidupan sosial Pak Darsono pun semakin berwarna dengan kehadiran para mahasiswa pertanian yang melakukan penelitian di kebunnya. Dia senang berbagi pengalaman praktis yang tidak mereka dapatkan di bangku kuliah. Dia sering berpesan kepada mereka bahwa teori memang penting, namun insting dan kedekatan emosional dengan tanaman adalah kunci utama keberhasilan di lapangan. Dia menunjukkan bagaimana cara merasakan tekstur tanah yang ideal, cara mencium aroma bunga yang sehat, dan cara mendengarkan desis angin yang membawa kabar tentang datangnya hama. Baginya, kebun jeruk ini adalah laboratorium kehidupan yang luas, di mana setiap hari ada pelajaran baru yang bisa dipetik. Malam hari di desa Sidomulyo terasa begitu tenang. Pak Darsono duduk di kursi kayu favoritnya sambil menyeruput teh hangat hasil petikan kebun sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu kecil di area perkebunan tampak berpijar, menandakan sistem keamanan dan pemantauan otomatis yang mulai dia terapkan. Dia merasa puas, bukan hanya karena pundi-pundi rupiah yang terus mengalir, tetapi karena dia telah berhasil mengubah paradigma berpikir di lingkungannya. Dia telah membuktikan bahwa dengan keberanian untuk mengatur pola panen dan tidak sekadar mengikuti arus, seorang petani kecil bisa menjadi pemain besar yang disegani di pasar nasional. Esok pagi, dia akan kembali ke kebun, menyapa pohon-pohonnya dengan penuh kasih, dan melanjutkan misi sucinya untuk menjaga kedaulatan pangan melalui kecerdasan bertani.
Perjalanan Pak Darsono adalah pengingat bagi kita semua bahwa inovasi tidak selalu harus datang dari laboratorium canggih atau perusahaan teknologi raksasa. Inovasi bisa lahir dari ketekunan seorang petani di lereng gunung yang menolak untuk menyerah pada keadaan. Dengan memahami pola alam dan mengaturnya sedemikian rupa, dia tidak hanya menyelamatkan ekonominya sendiri, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya manusia berinteraksi dengan bumi. Jeruk-jeruk yang berwarna kuning keemasan itu bukan sekadar buah, melainkan simbol kemenangan akal budi atas keterbatasan nasib. Setiap tetes air yang dia alirkan dan setiap gram pupuk yang dia taburkan adalah investasi bagi masa depan pertanian Indonesia yang lebih cerah dan bermartabat. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin cepat berubah, Pak Darsono tetap teguh dengan ritme yang dia ciptakan sendiri. Dia tidak terburu-buru, namun tidak pernah berhenti bergerak. Dia tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus melesat maju. Pengaturan pola panen yang dia terapkan adalah sebuah simfoni alam yang harmonis, di mana setiap nada dimainkan pada waktu yang tepat untuk menghasilkan melodi keberhasilan yang indah. Dan saat dia menutup mata untuk beristirahat di malam hari, dia melakukannya dengan hati yang tenang, tahu bahwa esok akan ada lagi buah yang matang, harga yang adil, dan harapan yang terus bertumbuh di sela-sela dahan pohon jeruknya yang rimbun. Kisah ini membawa kita pada sebuah pemahaman baru bahwa keberhasilan bukan sekedar tentang seberapa banyak yang kita tanam, melainkan tentang seberapa bijak kita mengelola waktu dan prosesnya. Pak Darsono telah mengajarkan bahwa dengan sedikit kreativitas dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, siapapun bisa mengubah tantangan menjadi peluang yang menguntungkan. Keuletannya adalah cermin bagi setiap orang yang sedang berjuang di bidangnya masing-masing, bahwa konsistensi dan strategi adalah kunci untuk meraih hasil yang stabil dan bernilai tinggi di tengah ketidakpastian zaman yang terus berputar. Mengubah nasib tidak selalu tentang bekerja lebih keras, melainkan tentang bekerja lebih cerdas dengan memahami ritme alam yang seringkali terabaikan oleh banyak orang. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like jika kisah perjuangan dan inovasi Pak Darsono ini memberikan inspirasi serta wawasan baru bagi kehidupan Anda. Sampaikan di kolom komentar dari daerah mana Anda menyaksikan video ini sekarang, agar kita bisa saling berbagi semangat dari berbagai penjuru Nusantara.